Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahmat Afandi. Dan sahabat, sebentar lagi di sekolah-sekolah akan dilaksanakan penilaian akhir semester ya. Karena sudah memasuki akhir semester. Dan biasanya sekolah membuat kartu peserta untuk peserta didik. Nah, di bulan Desember ini ada kegiatan yaitu penilaian akhir semester atau PAS ya. Dan momennya pas juga nih. Saya ingin berbagi tentang bagaimana cara membuat kartu peserta ujian atau nanti ya tergantung kebutuhannya, misalkan kartu peserta ujian, kartu peserta ujian praktik dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Kali ini saya akan share bagaimana cara membuat kartu peserta penilaian akhir semester atau PAS. Nah, nanti akan saya buat di Word ya dengan bantuan mailing merge, dan ada beberapa hal yang perlu disiapkan yaitu data. Nah, data nanti kita buat di Excel dan saya sudah menyiapkannya ya. Ini saya sudah menyiapkan datanya. Di sini ada nama peserta, kelas dan nomor. Nah, data-data ini nanti akan kita masukkan ke kartu peserta. Silahkan bila sahabat ingin menambahkan misalkan ruang, alamat peserta didik dan sebagainya, silahkan disesuaikan saja dengan kebutuhan. Tapi di sini saya membutuhkan 3 saja, yaitu nama, kelas, dan nomor peserta. Seperti ini ya. Hal lain yang diperlukan adalah logo Dinas Pendidikan, misalkan logo Tuturi Handayani dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Di sini yang saya siapkan adalah logo Kota Bekasi dan logo sekolah ya. Dan juga jika diinginkan misalkan tanda tangan kepala sekolahnya sudah di-scan, itu juga kita siapkan. Baik, kita langsung saja buat ini yang Excel-nya kita tutup dulu ya supaya tidak ada masalah nantinya. Dan kita masuk saja ke Word atau dokumen yang baru. Di sini saya atur kertasnya ukuran F4, kemudian marginnya semuanya 1 ya, atas bawah kiri kanannya 1 dan oke. Selanjutnya saya masukkan tabel, insert table. Nah, kolomnya saya perlukan 3, kemudian barisnya atau row-nya 9. Kenapa saya pilih 9 nanti akan saya jelaskan ya. Nah, di tengah ini adalah pembatas. Jadi kolom 1, kedua, ketiga, yang tengah ini yang kedua adalah untuk pembatas kolom 1 dan ketiga. Ini akan saya perkecil lebarnya dengan cara klik sampai seperti ini, panah di atas, dan ini terseleksi. Kemudian klik kanan, table properties. Nah, kolomnya ini saya kasih ukuran 1 cm saja. Selanjutnya kita atur panjang kolom ke-1 dan ketiga, dan ini adalah untuk kartunya ya. Caranya kita atur atau posisikan kursor ya, mouse di atas sampai ada tanda panah, kemudian klik, sudah terseleksi seperti ini, tekan CTRL pada keyboard, kemudian arahkan ke sini ke atas kanan. Nah, dua-duanya sudah terseleksi, klik kanan table properties, kemudian lebar atau panjang kolomnya saya beri 9 cm saja. Selanjutnya lebar ya, lebar kartu ini nanti akan saya kasih 5,2 cm. Jadi yang nanti untuk kartunya ada pada baris ke-1, ke-3, ke-5, 7, dan 9. Nah, yang 2, 4, 6, 8 ini adalah pembatasnya ya. Nah, cara menseleksinya adalah bisa di drag, nah seperti ini, kemudian tekan CTRL, nah seperti ini, mudah sekali, atau dengan cara arahkan kursor ke kiri sampai tanda panah berwarna putih ini ya, kemudian klik 1 kali, tekan CTRL, arahkan ke baris selanjutnya sampai terseleksi seperti ini, kemudian klik kanan table properties. Nah, row-nya kita aktifkan ini, saya kasih 5,2 cm, kemudian oke. Nah, sudah jadi ya. Jadi di sini ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kartu dalam 1 lembar.
Baik, kita mulai masukkan data-data yang diperlukan ya. Di sini saya akan ketikkan center dulu ya. Kemudian hurufnya saya perkecil ke ukuran 7 poin. Kemudian fontnya saya ganti dengan Arial. Nah, saya menginginkan ada jarak nih antara garis dengan kalimat yang akan diketik di baris pertama. Nah, kalau kita enter langsung maka dia akan loncat ke bawah ya. Nah, bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu? Caranya adalah sahabat silahkan ketikkan satu huruf apa saja ya, kemudian enter. Selanjutnya ini kita bisa hapus ya. Maaf. Nah, bisa hapus. Atau dengan cara tekan spasi satu ketuk kemudian enter ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak loncat lagi. Baik, kita tuliskan di untuk headernya di atas ya. Misalkan di sini saya kasih contoh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Ini L-nya kebanyakan. Sekolah Dasar Negeri Bekasi Jaya 1. Ini saya contohkan tempat saya mengajar ya. Kemudian alamatnya Jalan KH Agus Salim nomor 122C. Bekasi Timur ya. Enter, kemudian saya tuliskan kartu peserta penilaian akhir semester dalam kurung pas 1. Nah ya, ini yang kartunya saya akan perbesar ukurannya, kemudian saya tebalkan, yang bawah juga saya tebalkan ya, tinggal di blok saja, kemudian di bold. Yang Dinas Pendidikannya juga sama, saya tebalkan. Oke. Nah, selanjutnya saya ingin di sini ada kotak gitu ya, untuk biar tampilannya lebih bagus. Insert, shape, kemudian pilih yang kotak ini. Silahkan diatur saja sesuai dengan keinginan ya. Warnanya saya pilih yang biru muda, kemudian garisnya saya hilangkan no outline dan klik kanan. Kita taruh di belakang ya, wrap text-nya behind the text seperti itu. Tinggal diatur saja posisinya supaya lebih seimbang. Nah, baik. Kita lanjutkan. Ini agak kita geser sedikit, kemudian kita ketik di sini nama peserta ya. Kemudian yang kedua kelas, ketiga nomor peserta. Ini kita blok, kemudian kita berikan di sini tabulasi supaya nanti ketika kita geser itu jaraknya dan juga letaknya sama ya. Nah, setelah diblok kemudian kita berikan tabulasi di sini 1 kemudian 2. Nah, seperti ini ya. Maksudnya ini adalah jarak supaya nanti ketika kita ketik itu penempatan titik 2 dan juga identitasnya sama, posisinya sejajar ya. Nah, kalau sudah dibuat tabulasi maka kita tinggal cek. Setelah dibuat tabulasi maka kita tinggal pindahkan atau arahkan ke tempat yang lurus yang sudah kita buat. Caranya adalah tinggal ketik tab. Tapi nah di sini ya, saya lupa tadi. Ketika kita tekan tab ya, ini loncat ke kolom berikutnya. Supaya tidak loncat ke kolom berikutnya, jangan lupa tekan CTRL kemudian tab ya, kemudian titik 2 CTRL tab ke bawah kan, CTRL tab titik 2 CTRL tab ke bawah lagi, CTRL tab titik 2 CTRL tab ya. Nah, baik, selanjutnya adalah di sini titik bangsa, nama tempat dan tanggal penerbitan atau pembuatan kartu ini. Saya akan tempatkan di sebelah kanan ya. Oke, caranya adalah kita klik saja buat tabulasi baru di sini. Nah, seperti itu. Kemudian CTRL tab. Nah, sampai lurus posisinya. Ya, misalkan Bekasi 1 Desember 2022. Enter, kemudian CTRL tab. Kepala sekolah. Oke.
enter, 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 CTRL tab, nama kepala sekolahnya H. Ramli, SPD MA, enter, kemudian CTRL tab, tuliskan NIP-nya. Nah, ini bukan NIP beliau yang sebenarnya ya. Oke. Hanya untuk kepentingan contoh ini saja ya. Baik, selanjutnya antara jarak kepala sekolah dengan nama kepala sekolah ini biar ada jarak sedikit gitu ya. Maka tekan CTRL kemudian angka 5. Nah, dia akan diberi jarak sedikit. Oh ya, tadi saya lupa, di sini akan saya masukkan di atas nih kiri kanan logo-logo ya, logo sekolah dan logo Kota Bekasi. Di sebelah kiri saya insert ya, kemudian picture this device, kemudian pilih. Nah, dari sini ya sudah saya siapkan nih. Makanya tadi di awal kita harus siapkan segala sesuatu yang kita perlukan. Nah, ini besar tampilannya, acak-acakan jadi posisinya, tapi jangan khawatir, kita bisa resize atau perkecil ukurannya ya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita wrap teksnya, diatur di behind the text. Kemudian kita geser-geser sesuai dengan keinginan kita. Ya, oke. Oke, atau dengan panah ya, panah kiri kanan atas bawah. Selanjutnya di sebelah kanan logo sekolah, insert pictures this device. Nah, ini sama seperti tadi kita perkecil. Untuk mengecilkan atau mengatur ulang besar suatu objek itu sebaiknya dari pojok baik atas maupun bawah ya. Text wrap textnya behind the text, kemudian kita atur lagi dan kita tempatkan di tempat yang kita inginkan. Sudah selesai? Oh ya, satu lagi, tanda tangan kepala sekolah ya. Insert, kemudian pictures this device. Nah, ini sudah saya siapkan juga. Nah, kita atur ukurannya behind the text, kemudian kita posisikan di tempat yang kita inginkan. Seperti ini misalkan. Kalau ingin miring sedikit ya tinggal diatur ya. Selesai? Ya, desainnya sudah kita buat. Langkah selanjutnya adalah kita menautkan atau mengaitkan format kartu peserta ini dengan data yang sudah kita buat di Excel tadi. Caranya adalah kita ke mailing, ya, kemudian select recipient. Tapi sebelumnya, sahabat lihat di sini belum nyala ya, masih belum aktif. Kita select recipient. Selanjutnya pilih use an existing list, ya. Dan pilih data yang, nah ini ya, oke, yang sudah kita siapkan. Oke, nah sekarang sudah aktif ya. Langkah selanjutnya adalah insert merge field, kemudian nama, ke bawah insert merge field, kelas, ke bawah, selanjutnya nomor peserta. Nama akan saya blok kemudian ditebalkan atau di bold. Sudah selesai dan kita coba cek apakah betul datanya sudah masuk. Tinggal kita preview resultnya. Nah, sudah ada ya. Baik. Langkah selanjutnya adalah kita copy. Jadi tidak usah membuat baru lagi di kolom-kolom berikutnya. Tinggal kita copy saja data yang ada di sini. Caranya adalah geser kursor atau mouse ke kiri sampai tanda panah hitam kecil. Kemudian klik dan di copy dengan cara CTRL C pada keyboard. Ya, kita arahkan ke sebelah kanan, klik kemudian CTRL V. Nah, seperti itu. Sudah tercopy ya seluruhnya. Kita coba lihat previewnya. Nah, sahabat lihat antara kartu nomor 1 dengan yang kedua itu masih sama. Karena apa? Karena data yang di copy itu adalah data yang ke-1. Kita ingin bahwa di kartu-kartu berikutnya adalah urutannya sesuai dengan yang kita susun di data ya.
di data yang di Excel 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Karena di sini ada 10 kartu yang kita buat. Kita off-kan dulu previewnya. Nah, supaya ini adalah data berikutnya nomor 2 ya. Maka di belakang nama peserta di depan nih ya, maaf, di depan kita klik kemudian ke rules yang ini. Pilih next record. Seperti ini. Dan kita lihat ya, sudah berubah ya. Ini nomor 1, ini nomor 2. Nah, ini data yang di kartu peserta yang kedua ini yang kita copy berikutnya untuk kartu-kartu berikutnya ya. Baik, kita off-kan dulu ini, kemudian blok semuanya, CTRL-C atau copy, arahkan ke sini. Nah, pastekan saja ya. CTRL-V. Jadi tidak usah copy lagi, kopinya cukup sekali, tinggal dipastekan saja. Nah, seperti ini ya. Sudah ada 10. Apakah betul di nomor terakhir ini nomor 10 ya? Kita cek saja, lihat previewnya. Ya, nomor 010 Ayunda ya. Ya, kartunya sudah kita buat dan langkah selanjutnya adalah kita tinggal mencetak saja. Untuk mencetaknya silahkan ke bagian sini. Di sini ada beberapa pilihan. Jika sahabat ingin mencetaknya langsung, tinggal kita pilih yang kedua ya, print dokumen. Kemudian pilih all dan OK. Nah, tinggal atur saja di sini pengaturannya ya. Kemudian kita cetak. Atau jika ingin menyimpan file ini ya, jika kita ingin menyimpan file ini, maka pilihannya adalah yang pertama, edit individual document ya. Klik, kemudian pilih all dan OK. Nah, maka yang tadinya hanya satu lembar ini sampai nomor 10, setelah dipilih yang pertama tadi ya, maka di sini akan tercetak seluruhnya sampai 34 peserta tadi ya. Sampai 34 peserta tuh ya. Oke. Ya, oke, kita lihat di sini view-nya. Nah, ya. Jadi ada beberapa lembar, jadi semuanya sudah tercetak. Tinggal ini kita save saja ya. Kita simpan misalkan karena mau ngeprintnya ntar saja, misalkan bisa disimpan filenya seperti ini. Tinggal kita save as ya. Save as, kemudian browse. Kita berikan nama di sini. Filenya apa nih? Misalkan kartu peserta jadi. Misalkan ya. Seperti itu. Tinggal kita pilih saja ditaruh mau di mana. Data. Demikian sahabat yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan tentu saja saya berharap sahabat semua sehat selalu. Bagi yang belum silahkan untuk jangan ragu karena tidak ada ruginya untuk subscribe channel ini. Like, komen, dan share seperti biasa. Sampai jumpa pada video berikutnya bersama Rahmat Abadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.